adanya ini kegiatan di kelompok perempuan sadar iklim, kita tidak menggunakan lagi pestisida. Saya berpikiran, Pak, pertama itu kalau kita belanja sayur di pasar itu termasuk tidak aman. Karena selama ini kita itu menggunakan pestisida atau zat kimia. Nah, di situ memang saya termotivasi untuk menanam sayuran, Pak. Kan kenapa? Mudah dijangkau, karena kita mendekatkan pasar di rumah kita. Karena saya suka menanam juga sayuran, kangkung, lombok, kacang panjang, sama tomat. Itu yang sering dibeli di pasar. Jadi kita mending kita tanam sendiri. Kalau dulu memang tidak ada tanaman sayuran, cuman bunga saja. Banyak sayur-sayuran mati karena belum ditahu dia punya pupuk. Sekarang kan sudah ditahu ini yang mau dikasih pupuk jadi kayak gini. Kendalanya ada penyakitnya itu masalah kayak kuning-kuning atau naik hama berupa yang putih-putih. Yang dulu belum tahu apa-apa tuh cara menanam sayur, kadang-kadang baru aja 10 hari sudah mati tuh. Sekarang beda nih karena sudah lancar airnya, ada lagi pupuknya kan, cepat sekali perkembangannya. Setelah adanya padi ini, kegiatan-kegiatan masyarakat itu bagus sekali. Bagaimana caranya untuk bisa ditanami pekarangan-pekarangan rumah, sehingga saya selaku pemerintah desa ini sangat antusias menerima kegiatan ini. Posisi desa ini persis berada di pinggir Laut Flores. Menjadi tidak lazim sebenarnya adalah bagaimana warga ataupun perempuan bisa menanam sayuran di desa pesisir di situasi perubahan iklim yang semakin sangat sulit diatasi. Karena itu melalui sekolah lapang, bagaimana mengolah lahan, bagaimana membuat pestisida nabati dari bahan-bahan yang ada di sekitar desa, supaya kegiatan ini berkelanjutan sehingga kita menyarankan semua yang bisa dilakukan atau dimanfaatkan itu berada dari sekitar desa. Nah, misal dalam pembuatan pupuk organik, para perempuan ini menggunakan batang pisang, daun hijau-hijauan yang ada di sekitar rumah seperti kelor, daun gamal, serta kotoran ternak, baik itu kotoran sapi maupun kotoran kuda. Di kelompok perempuan sadar iklim ini ada namanya sekolah lapang. Kita mempelajari yang pertama itu cara membuat tempat pembibitan yang terbuat dari daun pisang. Nah, kalau menurut hemat saya itu, Pak, bagus sekali. Kenapa? Karena pada saat itu memindahkan bibit ke polibe atau yang di beden itu tidak layu lagi. Kenapa? Karena tidak dibuka itu pembungkusnya, langsung saja ditanam. Karena itu tadi daun pisang kan bisa hancur sendiri di dalam tanah. Iya. Ada juga pembuatan pupuk kompos. Nah, itu sangat bagus juga, Pak, karena betul-betul sangat subur tanaman kita kalau kita pakai itu yang dibuat langsung dulu waktu praktek. Kalau dulu kecil buahnya, Ji, tapi dengan ini adanya kelompok perempuan sadar iklim, buahnya kacang panjang itu besar dengan manfaat pupuk organik, memuaskan hasilnya. Kita melihat perempuan itu sangat identik dengan pekerjaan domestik, sehingga kita berupaya bagaimana bahan-bahan dari pembuatan pupuk organik padat maupun pupuk organik cair itu berasal dari sekitar desa, supaya perempuan yang sudah
banyak pekerjaan di rumah tangga, itu bisa menghemat waktu, tidak harus berjauh-jauh mencari bahan-bahan dasar untuk pembuatan pupuk. Para perempuan yang bergabung dalam kelompok padi juga itu dari berlatar belakang dari berbagai pekerjaan. Nah, ini menjadi satu tantangan ketika untuk mengatur waktu bersama, itu betul-betul harus menyesuaikan. Nah, ini menjadi tantangan tambahan untuk fasilitator ataupun pekerja lapangan kami, menyesuaikan waktu mereka untuk mengumpulkan bersama-sama. Sekarang setelah adanya kelompok perempuan sadar iklim di Desa Manjaling ini, banyak yang mau bergabung untuk menanam sayur di pekarangan. Jadi kalau kita berbicara masalah hematnya, sangat menghemat. Kalau kita beli sayur di pasaran kan dua ikat 5.000 itu tangkun saja, belum lagi tomatnya, belum lagi lombok. Iya, ya saya rasakan sekali karena saya tuh di pekarangan kan ada beberapa macam di situ sayuran. Jadi kita mau makan langsung petik. Istilahnya mau dibelikan sayur sudah larinya membelikan mie sabun atau ikan. Karena sudah ada nih contoh dia lihat, semua warga di sini di Dusun Parunge mulai tertarik, warga super semua mau ikut semua menanam karena dia bilang mau tongak menanam karena kuliah tak lahan tak bagus jadi kasih kak juga pelube tak dia ambil pelube, dia menanam juga sendiri. Saya sejak ada kelompok padi tidak pernah kak beli sayur. Di sini saja petik di kebun, hemat sekali. Mulai lombok, kangkung, kacang panjang, tomat. Tetangga juga minta nih, bilang ambil sayur tak, bilang ambil mak ibu. Karena yang dibeli tidak dilihat bilang pakai pupuk ini atau tidak. Jadi bagus sih, rasanya juga beda. Harapan kami bagaimana caranya supaya bisa kelompok padi ini bisa berlanjut, supaya masyarakat kita di Manjaling tidak membeli sayur-sayuran terkontaminasi dengan kimia. Jadi setelah adanya kelompok padi ini, saya rasa masyarakat ini yang sekitar di kelompok itu antusias juga ingin menanam. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan masyarakat ini sudah luas, dia punya lahan, itu jelas bukan hanya untuk dimakan tetapi untuk ada nilai jual. Jadi pemerintah desa itu terus berupaya bagaimana caranya penanam sayur-sayuran ini bukan hanya untuk dimakan, tetapi ada juga untuk dijual ke pasar-pasaran atau pasar. Satu hal juga, Desa Manjaling yang berada di hilir atau di muara Sungai Balantieng itu setiap tahunnya harus berhadapan dengan dua risiko dampak dari perubahan iklim, misalnya banjir dan kekeringan. Capaian yang baik untuk kegiatan pertanian pekarangan yang ada dari program ini memetakan bagaimana sebagai seorang perempuan itu harus berhadapan dengan dampak perubahan iklim dan bagaimana mereka harus benar-benar berjuang untuk menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya.